Waduh, seorang penyidik yang pernah periksa Presiden Soeharto buka suara soal kasus ijazah palsu Jokowi yang kini seperti ada permainan, di mana menurutnya penyidik harus bekerja objektif dan transparan. Buktikan dulu bahwa ijazah Jokowi itu benar-benar asli, baru bisa jerat yang meragukan kebenarannya. Sementara dalam kasus Sylvester tak satupun aparat bergerak. Prinsip kita dulu ya, Ya. itu para terlapor nggak usah diperiksa. Dan kasusnya bisa lanjut ya? Ya lanjut karena saya sudah punya alat bukti. Penyidik itu jangan bertindak berdasarkan keyakinan, Betul. tapi berdasarkan fakta yuridis. Dia menjelaskan apa yang dia lihat, dia dengar, dia rasakan. Jangan berpendapat. Makanya saya juga takut berpendapat. Saya akan mengatakan ke UGM, apakah ini asli UGM punya nih pembanding ini? Kalau penyidik menggali bukti itu dari calon tersangka sulit. Ketika berkas ini tidak sempurna, kan ada jaksa penuntut umum yang Mengembalikan. mengembalikan. Nah kalau ini mungkin lama tuh karena yang punya ijazah asli nggak bisa apa-apa. Gitu. Ketika lihat ijazahnya ini palsu pak gitu. Karena saya tidak mau berdosa, kemudian membawa orang ke pengadilan tanpa ada kesalahan. Di pemerintahan ini pemerintahan Prabowo, bukan pemerintahan Jokowi. Iya, tapi kan Peristiwa itu ada di pemerintahan siapa? 2019 itu. 2019. Saya dipecat 2021. Yang melakukan mobilisasi pemecatan saya Silver. 4 kali kawan saya ini menggalang demo ke BUMN untuk saya dipecat. Tapi apakah saya hari ini ketika kawan saya mendapatkan peristiwa seperti ini, saya harus tepuk tangan? Enggak. Saya hanya mendoakan semoga lebih berhati-hati. Semoga jangan punya hati yang tidak baik. Jangan karena orang kritis, kemudian dianggap berkhianat. Kita berhadapan dengan orang-orang yang secara berpikir politiknya rendah. Makanya di dunia politik itu bermental sebagai aktivis. Jangan seperti milisi. Jangan kayak jagoan. Karena dalam dunia politik nggak dibutuh jagoan. Yang dibutuhkan pemikiran dan tulisan. Bang No. Ya. Apakah proses hukum ini sudah benar selama ini dan kedepannya yang benar seperti apa? Untuk itu kan kita perlu pandangan seseorang yang sudah menjadi penyidik selama berapa tahun, Pak Victor? 30 tahun barangkali. 30 tahun lebih ya. Dan jarang loh. Ya. Orang punya pengalaman kayak beliau ini jarang. Biasanya polisi ya polisi aja. Kalau beliau ini 2 tempat. TNI ya, polisi ya. Oh iya. Betul itu, betul. Iya kan? TNI ya. Langka loh, iya tahu Iya, Pak. iya. Dulu awal-awal Ya. sebelum pindah ke polisi, Pak ya. Iya. Tapi yang menarik lagi, saya gali sedikit ya, dari masa lalunya Pak Victor ini, pernah menyidik Soeharto, Pak ya, Presiden. Memeriksa. Oh, memeriksa. Beliau ya sebagai saksi. Itu majalah Time, masalah majalah Time. Tuh. Kalau saya menyidik, saya harus terlebih dahulu meyakinkan diri saya bahwa sudah terjadi tindak pidana. Itu yang pertama. Itu mungkin di tahap penyelidikan. Sudah terjadi tindak pidana. Nah, kalau kita berbicara tentang laporan Pak Jokowi, Ya. apakah sudah terjadi tindak pidana? Boleh dikatakan terjadi tindak pidana kalau penyidiknya sudah mengetahui betul apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu. Setuju ini saya. Dia harus mengetahui dulu. Karena kalau ijazah Pak Jokowi itu asli, pihak yang mengatakan itu meragukan itu memang bisa kena pidana. Ya. Tapi kalau ijazahnya itu masih palsu atau diragukan, perlu diperiksa dulu oleh penyidik, periksa dulu bahwa ijazah itu benar-benar asli supaya ada tindak pidana. Karena tidak boleh dilakukan penghukuman kalau pidana nggak ada. Ya. apakah menurut Anda memang ada tebang pilih bagaimana penegak hukum memproses kasus Abraham Samad dan juga Sylvester? Ya, kalau menurut saya memang ini belum apple to apple kalau untuk dibandingkan. Karena dalam kasus Sylvester ini sudah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, kalau sekarang penyidik telah melangkah untuk melakukan penyidikan. Ya. Berarti Naik. penyidik sudah yakin ini ada ijazah itu palsu.
keyakinannya itu bagaimana? Ya saya nggak tahu ya. Oh, Tapi ya. kalau saya sebagai penyidik, kalau saya yang sebagai penyidik di kasus ini, saya akan pergi ke UGM. Oke. Saya akan pergi ke sana. Saya akan menanyakan ke UGM. Ya, saya tidak mengesampingkan ucapannya Bu Ova itu ya, Ova Profesor Emilia. Ova Ya. Emilia yang mengatakan Yakin. yakin. Nah, Dia yakin. yakin ini yang saya tidak mau sebagai Setuju. penyidik. Saya tidak mau ini. Ya. Karena itu kan yakinnya dia. Dia kan yakin. Jadi harusnya apa, Pak? Harusnya penyidik itu jangan bertindak berdasarkan keyakinan, Betul. tapi berdasarkan fakta yuridis. Saya datang ke sana ke UGM. Coba atau bisa juga ya Bu Profesor Opa mungkin Ya mungkin datang ke mengatakan, Jakarta atau gimana? saya yakin itu asli dengan data ini. Misalnya ini Ya. transkrip nilai Ya. pada saat SKS sekian Ya. melakukan Kegiatan apa? kegiatan KKN Ya. kan gitu. Betul. Kemudian kalau dari UGM itu S1 Kehutanan SKS-nya berapa? Misalnya 164. Ya. Sudah. Jadi semua persyaratan dan Harus cocok. harus cocok dan penyidik juga harus melihat mana transkrip nilai. Ya. Apakah ini Bu transkrip nilai atau ini Pak transkrip nilainya betul? Adakah ciri-ciri transkrip nilai? Adakah ciri-ciri ijazah? Ini kan harus diketahui penyidik. Iya, itu harus ditanyakan dari Harus. BAP ya. Karena begini, kasus ini nanti endingnya di pengadilan akan menghukum orang. Nah, itu. Itu kan Itu yang berat. itu kan masalah hak asasi. Gatot Nurmantio hingga Busro Mukodas tolak kriminalisasi Abraham Samad. Sejumlah tokoh menyorakan menolak kriminalisasi terhadap mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Abraham Samad. Salah satu tokoh yang membela Samad adalah mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hal senada juga dikatakan oleh mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan. Oki Madasari percaya pada integritas Abraham Samad. Saya menolak dan melawan kriminalisasi pada Abraham Samad, kata Oki. Pakar hukum tata negara Ferry Amsari juga menyatakan menolak kriminalisasi terhadap Samad.